Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah anak-anak Ustaz sekalian, hari ini kita sudah sampai di pertemuan ketiga, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang terdapat dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang kalam dan pembagiannya, hari ini kita membahas tentang pembagian dari kalam itu sendiri. Seperti yang sudah anak Ustaz ketahui bahwa kalam ada tiga. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf. Ternyata untuk membedakan tiga kalimat ini, isim, fi'il, dan huruf, perlu adanya cara pandang kita kepada tanda masing-masing itu. Jadi kita bisa menganalisa apakah kalimat ini isim atau fi'il atau huruf berdasarkan tanda masing-masingnya. Jadi isim punya tanda, fi'il punya tanda, dan huruf juga punya tanda. Yang pertama, mungkin sudah kita paham juga sebelumnya, ada namanya isim. Isim adalah kata benda. Adapun tandanya yang terdapat dalam kitab Mukhtasar Jiddan, yang pertama adalah alif lam. Maka setiap kata yang ada alif lam wajib disebut sebagai isim, karena alif lam adalah salah satu tanda dari isim. Yang pertama. Yang kedua, tanda isim adalah khafat. Apa itu khafat? Yaitu keadaan huruf terakhir dari sebuah kalimat berharkat kasrah. Contoh Muhammadin, huruf terakhirnya adalah din, dan din berharkatkan kasratain. Maka kalimat Muhammadin adalah isim dengan tanda khafat yang terdapat pada huruf terakhirnya. Jadi cara melihatnya bukan di huruf pertengahan atau huruf di awal, tapi kita melihat di huruf terakhirnya. Ketika huruf terakhirnya berharkatkan khafat, maka kalimat itu baru sah dianggap sebagai isim dengan tanda isimnya adalah khafat. Bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir sebuah kalimat. Alif lam khafat. Yang ketiga tanwin. Kemudian ketika sebuah kalimat memiliki tanwin pada akhirnya, contoh Muhammadun, Zaidun, seperti contohnya yang lain, Faridun, kemudian Ismun, Baitun, Masjidun, dan beragam contoh lainnya yang terdapat tanwin pada akhirnya, baik itu dhammatain, dua depan, atau fathatain, dua di atas, atau kasratain, dua di bawah, tetap dia disebut sebagai isim karena tanda isimnya adalah tanwin. Alif lam khafat tanwin. Kemudian yang keempat ada namanya huruf khafat. Huruf khafat adalah beberapa huruf yang jumlahnya ada 9 buah huruf yang terletak sebelum isim. Maka kalimat yang terletak setelah huruf khafat wajib menjadi isim. Huruf khafat antara lain min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Ketika kalimat ini terletak dalam sebuah teks, maka kalimat setelahnya wajib menjadi isim. Kenapa? Karena tanda isimnya adalah ada huruf khafat. Otomatis ketika ada huruf khafat, maka kalimat setelahnya wajib berbaris khafat. Contoh tadi ada kata Muhammadun. Ketika masuk huruf min, maka dia tidak lagi dibaca Muhammadun, tapi min Muhammadin. Kenapa min Muhammadin? Karena dimasuki oleh huruf jar atau huruf khafat, yaitu huruf min. Maka tugas huruf jar adalah atau huruf khafat adalah mengkhafatkan isim yang terletak setelahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya huruf qasam. Huruf qasam adalah 3 huruf yang berfungsi sebagai kata sumpah. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata demi Allah, demi Tuhan,
dan demi-demi lainnya. Orang Arab menggunakan 3 istilah ketika akan bersumpah. Yang pertama huruf waw, contoh wallahi, wadduha, wallaili, wal fajri dan wa lainnya. Kemudian huruf ba, contoh billahi. Kemudian huruf ta, tallahi. Jadi ada 3 huruf qasam, waw, ba, ta, yang fungsinya adalah menunjukkan makna sumpah. Dan kalimat yang terletak setelah huruf qasam ini juga khafat dan juga isim. Contoh, Quran yang menerangkan waktu subuh, maka masuk waw, maka dia menjadi wal fajri. Wal fajri. Al fajri isim. Apa tanda isimnya? Yang pertama yang pertama alif lam. Yang kedua harakat khafat. Dan yang ketiga didahului oleh huruf qasam. Mana huruf qasamnya? Huruf waw. Contoh lain, misalnya wasyamsi, begitu juga. Asyamsi isim, tanda isimnya alif lam, khafat dan huruf qasam, huruf waw itu. Nah, jadi tanda isim itu ada 4, alif lam, khafat, tanwin, huruf khafat, dan huruf qasam ini juga bagian dari huruf khafat. Oke, mungkin disitulah kita bisa memahami apa saja tanda-tanda dari sebuah isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il secara garis besar dimaknai dengan kata kerja. Setiap kata dalam bahasa Arab yang bermakna kata kerja dan menerangkan waktu, seperti pergi misalnya, maka telah pergi, sedang pergi, atau akan pergi. Kan sebuah pekerjaan itu, maka dia disebut dengan fi'il dalam bahasa Arab. Contoh yang lumrah adalah sebelumnya biasanya diiringi oleh huruf qad, seperti yang sering kita dengarkan ketika orang iqamah, qad qamatis shalah. Kalimat qamat adalah fi'il. Kenapa? Karena ada huruf qad sebelumnya. Tahu? Seperti dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kalimat aflaha adalah fi'il. Apa tanda fi'ilnya? Ada huruf qad sebelumnya. Yang pertama qad. Yang kedua ada huruf sa. Contoh dalam Quran surah An-Naba, kalla saya'lamun, ada huruf sa di sana. Maka kalimat ya'lamun adalah fi'il. Apa tanda fi'ilnya? Ada huruf sa. Kemudian huruf saufa juga di surah yang sama. Kalla saufa ta'lamun. Kalimat ta'lamun adalah fi'il. Apa tanda fi'ilnya? Ada saufa sebelumnya. Jadi sudah 3 ya. Ada qad, ada sa, dan saufa. Kemudian adalah tanda fi'il itu ta ta'nis yang sakin. Mana contohnya? Seperti dalam surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ta ta'nis yang sakin adalah ta berbentuk kapal itu dan berharkat sukun, maka itu disebut dengan ta ta'nis yang sakin. Maka setiap kalimat yang ada ta ta'nis yang sakin, maka kalimat itu digolongkan fi'il karena tandanya adalah ta ta'nis. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Apa sih tanda huruf? Tanda huruf disebut dengan adamiyah. Apa itu adamiyah? Tidak punya dia tanda isim, tidak punya dia tanda fi'il, maka kalimatnya adalah huruf. Nah, jadi itu contohnya adalah min. Min ini adalah huruf. Kenapa? Karena dia tidak ada di dalamnya tanda isim, tidak pula tanda fi'il. Jadi begitulah sedikit ulasan tentang masing-masing tanda dari isim, fi'il, dan huruf. Adapun tugas untuk adik sekalian, silahkan buat contoh dari masing-masing tanda tadi. Isim buat yang alif lam 1, yang tanwin 1, yang khafat 1, huruf khafat 1, huruf qasam 1. Isim berarti 5. Kemudian fi'il ada yang qad, sin, qad, sa, saufa, dan ta ta'nis yang sakin 4. Dan yang terakhir huruf. Huruf tandanya adalah tidak ada tanda isim, tidak pula tanda fi'il, maka 1 saja. Jadi semuanya ada 10. Jadi silakan Anda buat 10 buah contoh dari
uraian yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Baik, mungkin itu sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Jika anak Ustadz ada pertanyaan, silahkan buat di kolom komentar atau di WhatsApp pribadi saja. Terima kasih. Bermohon kita kepada Allah akan segala ampunan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.